Diem bukan? Kinan buka pintunya, Kinan. Ngumpet di mana? Diam. Bawa situ. Mau ngapain lagi kamu kesini, ha? Kamu udah nungguin aku di pinggir jalan, kamu pikir aku celapaan? Kinan, aku nggak mungkin ngelakuin itu kalau kamu nggak keras kepala dan kamu kasih tahu tujuan kamu itu apa. Aku cuma nggak mau dimanfaatin kok. Ya udah, kalau kamu berpikiran seperti itu, mending kamu pergi aja sekarang, nggak usah kesini. Aku nggak akan pergi sebelum kamu buka pintu ini. Kalau gue tolak Mas Gio dan suruh dia nggak ketemu lagi, ntar gue juga yang rugi. Selama ini cuman Gio yang masih suka belain gue. Ya udah deh, nggak ada salahnya gue temuin dia dulu. Tapi gue harus agak jual mahal sama dia. Ngapain lagi sih kamu, ha? Kalau dia perlu diomongin, udah langsung aja sekarang di sini. Gak usah masuk. Kalau gue suruh dia masuk, terus si Nuni bikin ulah dan ketahuan, bisa gawat nih semua urusannya. Kenapa Kinan nggak mau banget gue sampai masuk ke dalam ya? Apa di dalam ada orang? Perempuan itu. Udah gue duga perempuan itu emang ada di sini. Kamu mau ngapain sih, Mas? Aku tuh capek ya, aku mau istirahat. Kalau kamu mau minta maaf sama aku karena kamu nurunin aku di pinggir jalan, udah besok aja, aku nggak mood sekarang. Aku minta kamu ikut aku sekarang. Apa lagi sih, Mas? Aku bilang aku capek. Kamu tuh kenapa sih nggak pernah mau nurut sama aku? Aku minta kamu ikut aku sekarang. Nurut sekali-kali kenapa sih? Ayo, sekarang ikut. Aku bilang aku nggak mau, Mas. Gak usah dipaksa. Mas, Ayo. Mas, ya udah deh, Mas. Ya udah aku ikut, tapi nggak usah ditarik kayak gini. Aku bisa jalan sendiri. Kamu jelasin dulu ke aku mau dibawa kemana? Kamu itu harus tanggung jawab. Kamu itu habis nyelakain orang, tau nggak? Dari mana sih Mas Gio tahu? Apa si Nuning udah ember ya ke Mas Gio? Kamu itu harus tanggung jawab kalau nggak mau kena tindakan kriminal, Kinan. Tanggung jawab apa sih, Mas? Aku nggak ngerti Mas tuh ngomong apa. Kamu tuh yang pura-pura nggak ngerti deh, Kinan. Kamu itu habis melakukan tindakan tabrak lari kan? Masalahnya nih, Neng Kinan udah lupa ya. Kalau Neng Kinan udah nabrak Bang Pi sampai kok itu alias meninggal sampai tewas. Kalau Ay balik lagi ke kontrakan, bisa gawat Neng. Itu warga kontrakan bisa desek-desek Ay, suruh pada ngaku deh tuh. Neng Kinan mau apa ketahuan tuh kalau Neng Kinan nabrak Bang Pi? Hah? Kagak mau kan? Enggak, Mas. Pokoknya aku nggak mau tanggung jawab ya, Mas. Aku nggak mau tanggung jawab. Itu jadi manusia harus tahu apa artinya tanggung jawab, Kinan. Kalau salah ya bilang salah, minta maaf. Jangan lari jadi pengecut. Aku bilang aku nggak mau ya, Mas. Aku nggak mau. Kamu tega banget sama aku sih, Mas. Kamu bilang kamu cinta sama aku kan, tapi kamu tega. Hah? Kamu tega ngeliat aku di penjara? Itu yang kamu maksud dengan kamu cinta sama aku? Ngeliat aku di penjara gitu? Memang aku cinta sama kamu, Kinan. Gak ada yang berubah dengan perasaan aku. Makanya aku bilang sama kamu, ikut sama aku sekarang, kita selesaikan permasalahan ini sama-sama. Enggak. Aku nggak percaya sama kamu, udah deh. Kamu ngaku aja deh sama aku deh. Kamu cuma mau balas dendam sama aku kan? Karena kamu sakit hati sama aku dimanfaatin kamu. Ya kan? Oh, atau semua ini surat restu, iya? Mas, hidup aku udah hancur, Mas, semuanya. Karir aku udah hancur. Restu tuh nusuk aku dari belakang, Mas. Terus kamu masih tega sama aku, ha? Nah, hidup aku makin terpuruk gara-gara dia, iya? Kamu kayak gitu banget sih, Mas. Yang tega sama kamu tuh siapa? Aku juga gak akan melakukan tindakan kejahatan kok sama kamu. Dan aku juga gak tahu bisnis kamu sama Restu itu seperti apa. Aku gak tahu sama sekali. Tidak, pokoknya apapun itu aku nggak bakal mau ikut sama kamu. Nggak. Kinan, aku kasih tahu sama kamu ya. Cuman aku orang yang bisa kamu percaya saat ini. Dan cuman aku orang yang bisa nolong kamu saat ini. Jadi sekarang kamu ikut sama aku, kita selesaiin masalah ini. Ayo. Aku nggak mau ikut sama security, tolong. Security, Pak. Sini, Pak, cepetan, Pak. Ada apa ini? Dia mau nyulik saya, Pak, dan dia udah nyuri barang saya. Tunggu, Pak, tunggu. Ini cuma salah paham, Pak. Saya sama sekali nggak punya niat jahat sama dia. Dan saya nggak ada curi barang dia. Jadi ini murni masalah pribadi antara saya dengan dia, dan saya mau selesaikan masalah ini dengan dia. Maaf Pak, tapi ini sudah menjadi tugas kami menjaga keamanan dan kenyamanan apartemen ini. Jadi Bapak silakan keluar sekarang juga sebelum kami melakukannya secara kekerasan. Sekarang juga. Bingung sama Kinan. Orang gue mau bantuin dia, tapi dia malah bilang gue pencuri. Keras kepala banget sih jadi orang. Tapi kenapa dia bisa segitu berubahnya ya?
Kenapa gara-gara dia ditolak sama Restu? Wah, tapi dulu dia ngegantungin gue biasa-biasa aja. Si Restu kenapa bengong di situ ya sendirian? Atau semua ini suruhan Restu, iya? Mas, hidup aku udah hancur mas semuanya. Karir aku udah hancur. Restu tuh nusuk aku dari belakang mas. Terus kamu masih tega sama aku, hah? Nah, hidup aku makin terpuruk gara-gara dia, iya? Kamu kayak gitu banget sih mas. Apa Restu bengong seperti itu ada hubungannya dengan omongan Kinan tadi ya? Terus apa maksud Kinan ya? Kalau Restu itu nusuk dari belakang. Tapi kebetulan sekarang Centini tinggal di rumah saya, Pak. Serius kamu? Iya, Pak. Kok bisa? Ngapain? Ceritanya panjang, Pak. Harusnya aku nggak usah peduliin soal Centini sama Tejo. Tapi kenapa malah jadi kepikiran terus? Mau ngapa-ngapain jadi serba salah. Kenapa perasaan aku jadi aneh begini? Centini nggak bisa lepas terus dari pikiran aku. Tuh. Kak. Kenapa sih lo? Bengong aja kayak banyak pikiran. Enggak, Kak. Nggak ada Maya di sini. Duh. Gua males kalau Kak Gio sampai tahu perasaan gua. Mending jawab seenaknya aja lah. Biar nggak usah ditanya-tanya. Ngadem. Kalau ngadem masuk aja ke rumah, nyalain AC. Susah amat ngadem di luar. Ya ngaku lah, ngaku. Ada pikiran lah, ada pikiran. Nah gitu dong, aku. Mikirin Pipit, Kak. Ya udah, gue percaya aja kalau lo bilang mikirin Pipit mah. Oh ya, ngomong-ngomong gue tadi ketemu sama Kinan. Kinan? Kakak ngapain lagi sih ketemu sama dia, Kak? Nah, aku kan udah pernah bilang sama kakak, nggak usah ketemu sama dia. Buat apa? Nggak ada gunanya, beneran. Buat apanya gue nggak bisa jelasin. Sama seperti lo nggak bisa jelasin apa yang ada dalam pikiran lo saat ini. Gue juga nggak bisa jelasin kenapa gue harus ngubungin dia. Oh iya, tadi Kinan bilang sama gue kalau karir dia sekarang itu rusak dan hancur gara-gara lo nusuk dia dari belakang. Sebenarnya maksudnya apa sih tuh? Dia bilang sama kakak kayak begitu. Ya pasti ini ada hubungannya sama konsep yang Pak nggak terima sama aku hari ini, Kak. Jadi konsep aku baru terima dan dia itu nggak terima kalau katanya dia bilang kalau aku itu nggak etis karena konsep dia ketika gagal ya aku langsung masukin konsep ke Pak Angga. Ya, tapi syukurlah. Kalau emang seperti itu berarti usaha lo kan udah berhasil. Ya gue tahu banget nih usaha lo seperti apa selama ini. Ya, syukur alhamdulillah kalau semuanya udah berhasil. Ya bismillah aja, Kak, mudah-mudahan berhasil. Ini juga baru awal lah, masih banyak yang harus dilakuin. Tapi senengnya sekarang ya Kinan udah nggak bisa ngendalin apa-apa karena dia udah gagal. Ya paling ya Kak doain aja lah supaya Centini jadi penyanyi hebat. Tapi tunggu dulu tuh. Dari tadi yang gua denger itu dari mulut lu adalah kabar-kabar yang bahagia. Nah, kalau seharian ini lu dapet kabar bahagia terus, kenapa juga lu sendirian duduk di sini mikir bengong kayak orang patah hati? Duh, kok malah tambah bete mukanya gua tanya begitu? Di rumah. Firna, Mbak, kamu kesini sengaja mampir atau? enggak, aku baru nganterin Pipit ke sekolah. Yaudah masuk dulu yuk. Oh iya, kamu minum apa? Aku ambilin ya. Enggak usah. Aku baru sarapan kok. Aku kesini cuma mau nanya sesuatu sama kamu. Kamu mau nanya apa? Kemarin kamu ke rumahnya Mas Gio ya? Ke tempatnya Restu.
aku sempat dengar Restu itu ngobrol sama kamu di telepon. Tapi kenapa kamu terus pergi? Kamu ngehindarin aku ya? Enggak kok, Fir. Kamu jangan salah paham dulu ya. Iya, aku memang kesana kemarin. Tapi aku lihat kalian lagi asik, aku takutnya ganggu. Kalau gitu, kenapa kamu gak ngabarin aku? Aku kok ngerasa kayak ada yang salah ya, ada sesuatu gitu. Enggak, Fir. Enggak ada masalah apa-apa kok. Akbar, aku ngerasanya ada sesuatu yang harus kita luruskan di sini. Soalnya aku nggak mau kalau ada salah paham akhirnya. Kamu itu kan kenal sama Restu. Sekarang juga kalian berdua lagi kerja bareng. Memangnya nggak apa-apa ya kalau aku deket sama kamu? Nggak ganggu? Enggak kok, Fir. Sama sekali gak ada masalah apa-apa. Terus masalahnya apa? Kasih tahu aku dong. Kalau boleh, aku nggak mau bahas masalah ini. Ya udah kalau gitu. Aku yang salah udah nanya sama kamu. Mestinya aku nggak kesini sekarang. Aku permisi ya. Aduh, kayaknya Fiona kecewa banget gua ngomong kayak gitu tadi. Firna, tunggu Firna. Aku menghindar bukan karena kamu. Tapi aku nggak tahu mesti bersikap seperti apa. Dan aku nggak tahu hubungan kita akan dibawa kemana. Karena saat ini, aku perlu meyakini diri aku sendiri. Kalau aku memang punya perasaan sama kamu. Jadi Akbar benar-benar sudah ada perasaan sama aku. Aku harus jawab apa? Aku juga nggak yakin sama perasaanku sendiri.